rata 85% pengaliran air di wilayah AWO 1 dan AWO 2 ini berkat kurangnya pelanggaran di tingkat pemutar pintu. Jadi kami harap lagi nih bagaimana nanti di ke depan harapan kami selaku Ketua Induk, serahkanlah semua pengurus PTN irigasinya, pemutar pintunya, bahwa irigasi berhak mengatur airnya semaksimal mungkin sehingga kita bisa AWO 2, AWO 3 bisa semua mengadakan musim dry bersama yang kita hadapi sekarang ini. Jadi itu yang sempat saya sampaikan. Jadi kita memasuki acara diskusi Pak. Untuk masalah pola tanam, tadi Bu PTD mengatakan bahwa ini apakah ini kita mengambil suatu pertarungan atau kita sudah menyangkang ini Pak. Jadi kami tanya dulu semua ini para semua pengurus P3 ini. Bagi AWO 1, AWO 2 dan AWO 3. Kalau saya Pak sudah setuju. AWO 1 sudah setuju. Baru satu orang. AWO 2 bagaimana AWO 2? Setuju. AWO 3? Oke. Jadi terima kasih banyak Pak. Jadi kita cuma membahas yang lain. Jadi mengingat ini Pak, mengingat ini karena waktu ini diskusi, jangan sampai ada unek-uneknya karena ini adalah di bidang pertanian itu Pak, ada namanya usaha pertanian. Jangan sampai ada kebutuhan kita bisa buka di sini Pak unek-uneknya. Mumpung ada yang bisa menjawab apa dari Kera, ada juga dari Petumpano, dan ada juga asisten dua kita ini. Mumpung ada asisten dua kita ini. Jadi kami buka Pak AWO 1 satu orang, AWO 2 satu juga, AWO 3 satu orang juga untuk sesi pertama. Silakan Pak, sebutkan nama dan P3-nya. AWO 1 dulu, AWO 1 satu orang. Ada dulu, Pak Hamid dulu Pak. Pak Haji Hamid. Pak Haji. Oh, lupa. Alhamdulillah. Ayo. Silakan Pak. Sebutkan P3-nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bernama Abdul Hamid dari Ketua P3A Sipatokong AWO 1. Itu yang sudah bikin sama irigasi. Alhamdulillah kami sudah sepakat. Bahkan itu petani di sana bilang itu kan sudah ada, memang kemarin dibilang Pak Abu Nawas bilang tanggal 1 insya Allah itu ada. Dia bilang ya oke. Insya Allah itu saja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AWO 2. AWO 2 setuju. Silakan. Setuju Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pimpinan rapat, yang saya hormati seluruh peserta rapat Komisi Irigasi. Pertama-tama saya sampaikan nama saya Ibrahim, Ketua Gabungan P3 Masih di Samaindre, sekaligus Ketua Kelompok Tani Sangyan Seri di AWO 1. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mungkin masalah kendala. Saya serahkan kepada unsur pemerintah dan unsur keamanan. Kalau bisa masalah pemutar pintu, karena tahun-tahun kemarin yang menjadi kendala bagian hilir kurangnya air sampai karena banyaknya petani-petani yang nakal. Megat matro sendiri pintu ya regi natepoi. Jadi saran saya sebagai pengurus P3 pengurus gabungan, kami minta ketegasan dari pemerintah kuat dingi ya ini sanksi, kalau bisa di penjara, kalau bisa supaya dikasih perjerah supaya kedepannya bisa berkurang. Nah sampai aku deneleng sanksi begitu terus sampai dunia kiamat tidak ada perubahan.
Lanjut Pak, lanjut. Yang kedua, masalah kebutuhan. Jadi masalah kebutuhan karena di wilayah saya masalah kendala yang paling utama yaitu masalah pupuk. Nasabah melong ufi ma pupuk tawe tersendak-sendak pupuk jadi sehingga mungkin dia menyebabkan kurangnya hasil panen. Tapi alhamdulillah di wilayah kami mungkin karena ada sebagian sudah selesai. Saya hitung-hitung dia dapat 7-8 ton lebih. Apalagi seandainya ada pupuknya mungkin bisa sampai 10-12 ton. Yang ketiga masalah kebutuhan juga ini mungkin dari pihak pemerintah dan keamanan juga ini masalah BBM. Biasanya terkendala juga ini kalau mau turun sawah ya malah ada terkendala. Jadi wedding kami dari pihak keamanan wedding dikasih fasilitas ini petani. Nah supaya kok sesuai fakta di lapangan di SPBU Siwa Romega ada Palasir ya ku wedding ada yang kena juga ini. Nah sabah ya kok koron nule depa agak tangkin karena metona nule ke 50 tuh antri lah ini pamotor tandor jadi mungkin itulah sekedar penyampaian saya lebih kurang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya ini senantiasa diperjuangkan oleh masing-masing daerah seluruh Indonesia. Namun keterbatasan kemampuan keuangan negara untuk mensubsidi. Jadi sudah dibagi sedemikian rupa, bahkan yang kami dengar sebenarnya pupuk itu belum termasuk di dalam hitungan untuk subsidi untuk pemanfaatan di tambak. Namun pada kenyataannya ya masyarakat juga menggunakan pupuk subsidi untuk tambak. Jadi ini memang kondisinya tentu masih perlu dibenahi dan selalu disampaikan ke pusat karena pengadaan pupuk bersubsidi ini adalah menjadi kewenangan pusat. Jadi memang ini cuma berupa jawaban Pak Ibrahim, belum merupakan menjadi solusi. Demikian hanya dengan BBM, kedua-duanya ini adalah yang kita maksud juga BBM bersubsidi Pak ya. Nah ini juga memang BBM bersubsidi sebenarnya tidak ada larangan sebenarnya Pak di pom bensin untuk membeli BBM bersubsidi. Hanya yang dibatasi itu untuk pengecer, karena pengecer sebanyak yang dilarang bukan membelinya sebenarnya, dilarang menjual ulang. Karena menjual ulang BBM itu ada ketentuannya, harus SPBU yang bisa menjual BBM. Jadi keberadaan pengecer itu sebenarnya tidak boleh karena keamanannya. Salah satu adalah aspek keamanan, hal kedua adalah tera timbangannya sendiri. Jadi pemanfaatan BBM bersubsidi sebenarnya ini juga memang terbatas Pak. Di beberapa daerah termasuk di sekitar Sulawesi Selatan ini rata-rata mengalami kekurangan BBM bersubsidi. Mengingat perhitungan pemerintah di dalam mensuplai satu daerah terhadap kebutuhan BBM bersubsidi itu hanya menghitung kendaraan berdasarkan data yang ada di Samsat. Sementara orang yang beli BBM itu tidak harus orang Wajo beli BBM di Wajo, orang Palopo harus beli di Palopo, tidak. Ada orang Palopo juga yang beli di Wajo. Jadi ini memang pengaturannya masih semua hal yang bersubsidi Pak masih sering terjadi kelangkaan. Demikian pula juga terhadap LPG, mungkin ada petani juga yang memanfaatkan LPG untuk pompa yang telah melakukan konversi, itu juga menggunakan gas LPG yang bersubsidi, itu juga masih sering terjadi kelangkaan. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini untuk penyaluran gas LPG bersubsidi sudah mulai normal. Itu jawaban saya Pak.